Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 dalam masa Paskah yang keempat, dan hari ini adalah hari pertama bulan Mei, di mana bulan Mei dipersembahkan secara khusus oleh gereja untuk menghormati Bunda Maria. Karena itu, bulan Mei lalu biasa dikenal dalam gereja Katolik sebagai bulan Maria. Maka hendaklah sebagai orang-orang Katolik selama bulan Mei ini, mari kita mengadakan devosi khusus, memberikan penghormatan khusus kepada Bunda kita, Bunda Maria. Semoga teladan hidup Bunda Maria sebagai teladan ibu semua orang beriman semakin menjiwai seluruh kehidupan kita. Maka mengawali hari yang baru ini, kita dalam mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, sempurnakanlah rahmat Paskah dalam diri kami yang telah Kau perbaharui dalam pembaptisan suci. Semoga dengan bantuan-Mu kami dapat menghasilkan buah melimpah dan mencapai sukacita kekal. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 7 sampai 14. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melaksanakan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, jalan bercabang
yang kita jumpai dalam kehidupan kita kerap membuat para pelintas merasa ragu atau jatuh dalam dilema perihal arah mana yang harus diikuti. Kadang hal itu masih akan terasa juga ketika tidak ada tanda-tanda lalu lintas yang sangat jelas mengarahkan pada tujuan. Keraguan atau dilema seperti ini timbul ketika orang merasa jalan yang ditempuhnya tampak populer, tetapi sekaligus juga terlihat meragukan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Filipus meminta Yesus untuk menunjukkan sosok Bapa kepada para murid. Permintaan ini bagi Yesus memperlihatkan ketidakpahaman Filipus akan makna kebersamaannya dengan Yesus. Filipus gagal memahami bahwa Yesus justru hadir ke dunia supaya mereka bisa mengalami dan melihat Bapa. Yesus dan Bapa adalah satu. Apa yang dilakukan Yesus adalah juga apa yang dikehendaki oleh Bapa. Filipus tidak memahami hal itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, beriman kepada Yesus berarti juga percaya kepada Bapa dan melakukan kehendaknya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah hal yang diupayakan oleh Paulus dan Barnabas ketika mereka mewartakan dan memaklumkan keselamatan Kristus kepada bangsa-bangsa. Seberapapun orang Yahudi menghasut dan menentang mereka, semangat kedua rasul ini tak pernah surut. Keyakinan akan Kristus membuat mereka tak pernah ragu dalam pewartaan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam pesiaran ini hidup kita, terkadang kita merasa bahwa Tuhan itu jauh. Bahkan tidak jarang kita merasa Tuhan meninggalkan kita, membiarkan kita berjuang dan bergumul sendirian. Kita merasa Tuhan tidak membantu kita dalam mengatasi kesulitan hidup. Kita marah dan juga kecewa. Kita menuntut Tuhan untuk datang segera memikul beban dan menyembuhkan luka-luka kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hal itu bisa saja terjadi karena hati kita tidak lagi mampu mendengarkan firman Allah. Kita tidak menyadari bahwa Tuhan justru hadir dalam dan melalui orang-orang yang hadir menemani dan membantu kita. Bahkan terkadang kita bisa seperti Filipus yang selalu meminta petunjuk untuk mengenali Bapa yang hadir menyapa kita dalam hidup kita untuk menjadi percaya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita sekarang berada pada bulan Mei dan hari ini kita memasuki hari pertama bulan Mei. Bulan Mei dalam tradisi gereja Katolik adalah merupakan salah satu bulan istimewa. Kenapa? Karena kita oleh gereja diajak untuk menghormati Bunda kita, Bunda Yesus secara khusus selama bulan Mei. Dan karena itu bulan Mei dikenal sebagai bulan Maria. Kita memberikan penghormatan kepada Bunda Maria, bukan karena Bunda Maria itu adalah orang yang sungguh luar biasa, tetapi kita memberikan penghormatan kepada Bunda Maria karena Bunda Maria adalah salah satu contoh figur seorang ibu, orang beriman yang selalu menaruh seluruh harapan hidupnya pada Tuhan. Bunda Maria adalah contoh teladan kalau kita mau hidup sungguh beriman. Dengan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu."
kita diajak untuk selalu mempersembahkan dan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada penyelenggaraan kasih dari Allah itu sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perlindungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi orang-orang beriman yang semakin tangguh yang hidup di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.